Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Pertemuan pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk kalian semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu di sini berangkat semua ya. Berangkat, oke. Nah, pertemuan pada hari ini Ibu akan membahas tentang K3LH. K3LH ya. Di sini ada yang tahu K3LH itu apa? Ya, benar sekali. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menggali informasi, peserta didik dapat memahami pengetahuan keselamatan dan keamanan kerja dengan benar. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan dan menjalankan atau menjelaskan peralatan keselamatan dan keamanan kerja yang tepat. Yang selanjutnya, setelah mempelajari secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan elektrostatik ya dengan benar. Nah, setelah mempelajari modul, siswa dapat membuat laporan keselamatan dan keamanan kerja dengan tepat. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah video yang nanti kalian bisa dilihat ya, bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, dan setelah video selesai nanti akan Ibu tanya. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah ngasih itu ya, materi tentang K3LH dan untuk dipelajari, dibaca di rumah. Sudah ya? Sudah. Nah, kali ini nanti kita akan bahas tentang K3LH dalam bekerja ya. Itu sangat penting banget dalam mata pelajaran kali ini ya. Nah, setelah ini silakan kalian bisa tonton ya videonya. Kita harus memperhatikan K3LH. Ya, jadi K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja, agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat di sini itu diartikan tempat kerja kita itu bersih, ya, nyaman, rapi, ya, enak untuk dipandang. Ya. Nah, definisi dari K3LH yaitu pengertian tentang program keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan hidup. Ya, pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Nah, K3LH juga memiliki manfaat. Ya. Manfaatnya itu apa? Ya. Untuk perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu, ya, manfaatnya yaitu perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan juga sistematis, ya, untuk berkembang lebih cepat dan juga pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan juga nyaman. Jadi ketika kenyamanan dalam bekerja itu sudah terwujud, ya, akan tercipta hubungan yang
harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ya, perusahaan tempat mereka bekerja tentunya. Sehingga nanti menghasilkan produk yang maksimal sesuai dengan misi perusahaan tersebut. Nah, itu manfaatnya. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa cari artikel ya, atau di website-website yang lain. Nah, jadi dalam video kali ini kita lebih berfokus pada implementasi K3 dalam menggunakan komputer. Ya. Jadi kesehatan, ya, keselamatan dan keamanan kerja dalam menggunakan komputer. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Namun pada umumnya untuk saat ini aspek K3 itu belum menjadi perhatian pada pengguna komputer. Faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna komputer saat menggunakan komputer diantaranya adalah posisi tubuh, posisi peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan juga kondisi lingkungan. Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam menggunakan komputer itu ada 5. Yang pertama itu mengatur posisi tubuh saat bekerja, sehingga kita merasa nyaman. Yang kedua, mengatur posisi perangkat dan ruangan tempat kita bekerja. 3, makan, minum, dan istirahat yang cukup. Keempat, menggerakkan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan juga pikiran. Dan yang terakhir, mengalihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Jadi jangan terus-menerus di depan komputer kalian. Atau untuk sekarang, di depan gadget kalian, smartphone kalian. Jangan terlalu sering menggunakan perangkat tersebut. Nah, prosedur yang pertama itu mengatur posisi tubuh. Ya. Nah, di sini ada posisi di depan komputer yang benar. Ya. Posisi monitor itu berada pada jarak kurang lebih sepanjang tangan ke mata. Kemudian posisi monitor itu sejajar dengan kepala. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Ya. Tata letak meja yang nyaman. Itu juga perlu diperhatikan. Posisi kaki ditopang oleh footrest. Ya. Kemudian alas duduk yang empuk jika ada. Kemudian kepala tegak, bahu rileks, dan punggung yang tegak. Itu posisi di depan komputer yang benar. Nah, mengatur posisi tubuh, ya, yang pertama, posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Ya. Jangan membungkuk atau menengadah. Ya. Menengadah itu nengok ke atas. Ya. Kemudian yang kedua, posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk atau tidak menyandar terlalu ke belakang. Jadi duduk yang nyaman. Kemudian yang ketiga, posisi pundak itu tidak terlalu terangkat
dan tidak terlalu ke bawah. Jadi pastikan otot pundak kita itu tidak tegang. Yang keempat, posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan meletakkan mouse dan keyboard sejajar dengan tempat duduk kita. Dan yang terakhir, posisi kaki harus bebas, jangan bersentuhan dengan CPU, apalagi dengan perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Nah, itu posisi tubuh kita ya, dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, mengatur posisi komputer. Yang pertama, itu ada posisi monitor. Monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Kemudian, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Yang ketiga, aturlah cahaya monitor, kontras atau brightness, agar tidak terlalu gelap dan terang. Dan yang keempat, sering-seringlah mengedipkan mata. Ya, minimal 5 detik atau setiap 10 menit ya. Apabila mata terasa lelah, pijit mata secara perlahan. Alihkan pandangan Anda ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, ya, mengatur posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda membungkuk atau menengadah, ya, menengok ke atas. Nah, di situ ada gambar ya, menggunakan keyboard yang benar dan juga menggunakan keyboard yang salah. Bisa dipahami kan? Mengatur posisi komputer yang ketiga, ya, posisi selanjutnya ada posisi mouse. Ya. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan mouse dan keyboard itu sejajar. Ya, gambarnya bisa dipahami sendiri. Kemudian ada juga posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada pada posisi yang membuat kita nyaman, ya, agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usahakan yang mempunyai busa dan mempunyai sandaran yang nyaman. Ya, tinggi meja yang baik itu adalah 55 cm sampai dengan 75 cm. Nah, itu tadi prosedur dalam menggunakan komputer dan mengatur tata letak komputer atau perangkat komputer kita. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Dan untuk kalian yang belajar dari rumah, ya, gunakanlah perangkat
atau gadget, smartphone, komputer kalian ya, dengan tepat. Ya. Perhatikan keselamatan, kesehatan kalian juga. Ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam dunia kerja, jangan jadikan K3 itu sebagai beban, melainkan jadikan sebagai kebutuhan kalian. Ya. Gunakanlah APD sesuai fungsi, jangan hanya menjadi pajangan. Kalau nanti perusahaan kalian atau tempat kerja kalian diwajibkan untuk menggunakan APD, ya, kalian harus melaksanakan itu. Ya. Sekian. Nah, untuk K3LH, ini Bu akan membacakan ya atau menjelaskan tentang K3LH, keselamatan dan keamanan dan keselamatan kerja ya. Dalam setiap proses pelaksanaan dalam pelaksanaan instansi, pengujian, troubleshooting, serta perbaikan aspek keselamatan dan keamanan kerja harus selalu menjadi bahan pertimbangan proses perawatan dan perbaikan komputer. Perhatikan keselamatan terlebih dahulu adalah pilihan yang sangat baik ketika hendak melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu ada keamanan dan keselamatan kerja K3 ya. Nah, dalam merakit komputer nih ya. Nah, yang pertama, menjauhkan air dari komputer. Jadi kalau misalnya pengen komputer kalian aman, itu diusahakan dihindarkan dari yang itu ya, kayak air. Misalnya kalian lagi mengerjakan tugas atau merakit, tapi kalian sembarangan naruh minuman atau naruh jus atau naruh makanan, itu diusahakan jangan sampai ada di dekat laptop ataupun komputer kalian ya. Nah, yang kedua itu cabut kabel power. Kalau misalnya nggak digunakan bisa dicabut. Menghindari komponen dari terjatuh atau terbentur. Jadi misalnya nih ibu pegang laptop, nah ibu nggak sengaja tuh menjatuhkan, otomatis rusak ya, otomatis rusak laptopnya. Nah, yang kedua menghindari lingkungan panas. Lingkungan panas. Jadi kalau misalnya di luar ini lagi panas banget, usahakan alat elektronik itu ada di dalam ruangan yang AC ya, ber-AC. Biar dingin. Jadi si komputer ini bakal selalu bersih. Kalau misalnya dalam keadaan panas, komputernya panas, cuacanya panas, otomatis komputer atau laptop PC itu bisa cepat rusak. Terus juga harus selalu dibersihkan ya, selalu dibersihkan. Kalau misalnya nih contohnya aja kayak di dalam lab ya, dalam lab itu harus ada AC. Agar apa? Supaya si komputer atau PC itu selalu dalam keadaan baik. Karena apa? Karena si komputer ini udah panas, jadi jangan sampai udah komputernya panas, cuacanya juga panas. Jadi itu akan menghambat si komputer, akan cepat rusak atau enggak banyak debu-debu karena ruangannya juga nggak ber-AC. Terus juga ruangannya harus tertutup ya, tertutup. Tapi ada lubang-lubang anginnya. Jadi dalam keselamatan kerja itu kita harus bisa itu ya, memelihara lingkungan juga, terutama ya. Nah, di sini ada electrostatic discharge (ESD). Nah, bahaya yang sering muncul berkaitan dengan perakitan dan perawatan komputer adalah bahaya yang disebabkan oleh listrik, baik itu listrik statis ataupun listrik dinamis. Bahaya yang sering muncul adalah bahaya yang sering disebut dengan electrostatic discharge. Bahaya ini tidak hanya bahaya terhadap tubuh manusia, tetapi dapat berbahaya juga terhadap komputer. Nah, ESD sering muncul pada lingkungan yang yang kering ya, kering dengan kelembapan yang rendah. Munculnya jika dua objek yang memiliki muatan yang berbeda bertemu seperti tubuh kita dengan bagian dari komputer ya. Terus juga ada
perangkat proteksi itu ada ESD statik, mats ya. Itu terbuat dari bahan yang terisolasi berupa kabel ya. Terus juga ada di sini ada anti-static spray. Itu semprotan yang digunakan atau disemprotkan ke karpet untuk mengurangi efek ESD. Jadi ini untuk mengurangi ya, untuk mengurangi komponen komputer rusak gitu. Terus di sini ada sumber-sumber bahaya ya, sumber-sumber bahaya. Sebelum ke sumber-sumber bahaya, ini ada ESD tidak digunakan dapat juga melakukan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen komputer karena ESD. Yang pertama, jangan memasang atau melepas komponen jika power atau indikator power dalam keadaan nyala. Ya, simpan kartu PC chip, terus sediakan background point, selalu merawat karpet agar terjaga kebersihannya ya, bebas dari debu. Nah, untuk selanjutnya itu ada sumber-sumber bahaya. Yang pertama itu ada laser. Laser itu pancaran cahaya ya, pancaran cahaya yang berintensitas tinggi dan dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada mata manusia. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu itu harus dengan keamanan ya, keselamatan kerja. Itu kayak kalian menggunakan sarung tangan, terus kalian menggunakan masker, kalian menggunakan topi. Nah, itu salah satu alat pelindung bagi kita ya dalam keselamatan kerja. Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kalian jatuh atau kalian patah tulang atau kebakaran atau yang lainnya. Itu kita udah ada antisipasinya ya. Jadi untuk kalian kalau misalnya ada melihat di sekeliling kalian, misalnya ada di tower ya atau di misalnya pemasangan wifi, itu kan pasti menggunakan alat pengaman ya kan, alat pengaman. Itu yang pertama, agar apa? Mereka mengurangi bahaya. Jadi misalnya banyak kenapa menggunakan kayak misalnya masker atau topi atau dan yang lainnya, itu buat melindungi diri mereka agar tidak terlalu berbahaya ya. Nah, gimana sampai sini? Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, nanti bisa ditanyakan. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan ya. Ibu akan kasih pertanyaan dan nanti akan minggu depan pertemuan ya. Pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang K3LH. Tapi ini berarti KD ya, KD selanjutnya. Jadi nanti akan Ibu share lewat WA. Oke? Nanti bisa kalian pelajari. Apa yang kalian nggak paham bisa ditanyakan ke Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya pertemuan pada hari ini. Ibu rasa cukup? Apa ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ismail? Ana? Risma? Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Ya udah.
Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, agar kita itu bisa lebih berhati-hati, ya, berhati-hati, dan mata pelajaran pada hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan atau di sekeliling kalian, ya. Oke. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.